Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa ombak saat badai bisa jadi raksasa setinggi gedung pencakar langit? Rasanya seperti monster laut yang bangkit dari kedalaman ya. Jawabannya ternyata jauh lebih keren dan melibatkan sains yang luar biasa. Yuk, kita bedah bersama kenapa fenomena dahsyat ini bisa terjadi. Pertama-tama, kita harus tahu dulu dari mana ombak biasa berasal. Sebagian besar ombak di lautan itu tercipta karena tiupan angin di permukaan air. Angin memberikan energinya ke air, menciptakan riak-riak kecil. Semakin lama dan semakin kencang angin bertiup, riak-riak ini akan bergabung dan tumbuh menjadi ombak yang lebih besar. Ini adalah proses transfer energi yang sederhana. Nah, sekarang bayangkan saat terjadi badai besar, seperti topan atau hurikan. Ini bukan sekadar angin sepoi-sepoi lagi. Kita bicara tentang angin dengan kecepatan ratusan kilometer per jam yang bertiup secara konsisten di area lautan yang sangat luas. Bisa ribuan kilometer persegi. Area luas tempat angin bertiup ini disebut vent. Semakin panjang dan lebar ventnya, semakin banyak energi yang bisa dipindahkan dari angin ke air. Ibaratnya seperti mendorong ayunan, sekali dorong mungkin ayunannya tidak tinggi. Tapi kalau didorong terus-menerus dengan kuat, ayunannya bisa melambung sangat tinggi. Itulah yang terjadi pada ombak. Faktor kedua adalah durasi. Badai besar bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu saat bergerak melintasi lautan. Selama itu, angin terus-menerus memberi makan ombak dengan energinya. Ombak yang awalnya kecil, terus tumbuh, menyerap energi dari ombak lain yang lebih kecil, dan menjadi semakin besar seiring berjalannya waktu. Proses ini seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit. Semakin lama menggelinding, ukurannya semakin masif. Faktor ketiga, dan ini yang paling menarik, adalah fenomena yang disebut interferensi konstruktif. Lautan itu kan luas sekali. Jadi, ada banyak sekali ombak dengan ukuran dan kecepatan berbeda yang bergerak ke segala arah. Kadang-kadang, puncak dari beberapa ombak ini bisa bertemu di titik dan waktu yang sama. Saat itu terjadi, energi mereka akan bergabung. Kalau satu ombak tingginya 10 meter, bertemu dengan ombak lain setinggi 10 meter. Gabungannya bukan jadi 10 meter lagi, tapi bisa mencapai 20 meter atau bahkan lebih. Nah, saat badai, dengan begitu banyak ombak besar yang tercipta, kemungkinan terjadinya interferensi konstruksional ini jadi jauh lebih tinggi. Gabungan dari puluhan ombak raksasa inilah yang menciptakan satu ombak monster yang sering disebut rogue wave atau ombak jahat. Ombak-ombak monster inilah yang sering dilaporkan oleh para pelaut bisa mencapai ketinggian 30 meter atau lebih, setara dengan gedung 10 lantai. Mereka muncul tiba-tiba di tengah lautan badai, seolah-olah dari ketiadaan, dan bisa dengan mudah menelan kapal-kapal besar sekalipun. Fenomena ini dulunya dianggap mitos pelaut, tapi sekarang sudah terbukti secara ilmiah dan terekam oleh satelit. Jadi, kesimpulannya, ombak setinggi gedung saat badai itu bukan sihir. Itu adalah hasil kombinasi sempurna dari 3 faktor utama. Kekuatan angin badai yang luar biasa, luasnya area lautan yang diterpa angin, atau vent yang panjang, dan durasi badai yang lama. Semua ini menciptakan lautan yang penuh dengan ombak-ombak besar, yang kemudian bisa saling bergabung melalui interferensi konstruktif untuk menciptakan satu ombak monster yang tingginya sungguh di luar nalar. Alam memang punya kekuatan yang dahsyat dan terkadang menakutkan. Ya, semoga penjelasan ini menambah wawasan kalian tentang keajaiban dan kekuatan lautan. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton.